Pemerintah kembali mengobrol insentif untuk pembelian mobil. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo ingin relaksasi PPNBM diperluas hingga mobil mesin 2.500 cc. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan formulasi perluasan akan didasari oleh kenaikan tingkat kapasitas silinder kendaraan dikombinasikan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor roda 4 dengan kapasitas 2.500 cc juga mendapat insentif pajak dengan syarat TKDN minimal 70%. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sedang mengkaji titah Presiden untuk memperluas cakupan kelonggaran PPNBM untuk penjualan mobil baru. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan sedang menyiapkan kebijakan tunjangan hari raya di masa pemulihan pandemi COVID-19 di tahun ini. Ida menegaskan akan menyempurnakan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Namun Ida belum menjelaskan lebih lanjut apakah kebijakan tersebut akan sama dengan tahun sebelumnya, di mana pengusaha dapat mencicil THR. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi penetapan upah minimum sektor yang ditetapkan setelah 2 November 2021. Ida juga akan memastikan kepatuhan kepala daerah dalam penetapan UMP 2021 yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo menegaskan akan memprioritaskan 3 wilayah Bali, yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua untuk menjadi kawasan hijau alias bebas COVID-19. Pemerintah berjanji akan mendorong kebangkitan sektor pariwisata di Pulau Dewata. Langkah Jokowi bukan tanpa sebab, karena jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya 141.000 kunjungan pada Januari 2021. Jumlahnya merosot tajam 89% dibandingkan dengan posisi Januari 2020, yakni sebanyak 1,2 juta kunjungan. Bali menjadi salah satu wilayah yang sangat terpukul atas merosotnya kunjungan wisatawan. Jokowi mengatakan pemerintah akan segera membuka secara penuh ketiga wilayah itu untuk turis jika telah menjadi kawasan hijau. Namun bukan berarti pembukaan wilayah tidak diiringi dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Jokowi memastikan pemerintah akan mulai membuka sektor pariwisata di Bali secara bertahap jika angka penularan COVID-19 landai. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil Malaysia masih terus menanjak. Harga kontrak pengiriman Juni yang aktif diperjualbelikan di Bursa Malaysia Derivative Exchange masih kokoh di atas RM4.000 Malaysia per ton. Harga CPO kontrak Juni naik 0,45%. Ini merupakan kenaikan harga yang terjadi selama 10 hari beruntun atau yang terlama sejak Juni 2002. Perbaikan ekspor Malaysia hingga pertengahan bulan Maret disambut baik oleh pelaku pasar. Pasokan yang berkurang juga membuat harga CPO terkerek. Malaysia Palm Oil Board mencatat produksi CPO negeri Harimau Malaya pada Februari 2021 adalah 1,1 juta ton atau turun 1,85% dibandingkan bulan sebelumnya dan 14,1% secara tahunan. Presiden China Xi Jinping mulai menabuh genderang peringatan bagi platform digital yang mengumpulkan data pengguna dan melakukan monopoli pasar. Xi memerintahkan regulator untuk meningkatkan pengawasan perusahaan internet, menindak monopoli, dan mencegah perluasan modal yang tidak teratur. Perusahaan internet perlu meningkatkan keamanan data dan aktivitas keuangan harus berada di pengawasan regulasi. Perintah tegas Xi menunjukkan Beijing sedang bersiap untuk mempertajam kampanye, membendung pengaruh perusahaan swasta yang mendominasi sektor teknologi. Sebelumnya, pemerintah Xi sedang mengarahkan fokusnya kepada raksasa teknologi milik Jack Ma. Kini, regulator keuangan negeri tirai bambu melihat Tencent sebagai target berikutnya.